Selamat malam, Pak. Ya, malam. Baik, ini sudah ada 6 yang sudah bergabung. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini pertemuan ketujuh komputer application. Saya mau bahas detail Selamat malam. studi Selamat kasus. malam, Pak. Ya, malam bahas detail ini Microsoft Word ya, terkait ini nanti bakal digunain buat tugas akhir gitu, penulisan laporan tugas akhir. Jadi kita langsung belajar implementasi dari Microsoft Word-nya. Ini untuk materinya sudah saya share di Google Classroom ya, buat teman-teman bisa download di Google Classroom atau ini saya share Selamat di malam, grup WhatsApp Pak. juga. Ya, malam. Buat teman-teman sudah pada nyoba tugasnya kemarin belum yang Excel yang udah saya share di Google Classroom. Kemarin Kak Endang, Kak Iza, Kak Rido sudah pada eh, ngerjain ya, sudah pada tes. Buat teman-teman yang lain masih itu udah pada Masih nyoba. banyak tanya sama Bapak. Nggak apa-apa, kan sambil belajar. Iya, Pak. Kadang Nah, masih lupa untuk rumus-rumusnya, tips-tipsnya nah, gimana sih, Pak? Supaya se- bisa hafal itu rumus-rumus panjang, lebar banget. sering praktek sih Bu, tapi kan itu Iya. kalau panjang itu karena dia ininya ada banyak. Yang penting Mm-mm. memahami konsepnya. Yang itu kan Mm. ada definisinya, terus kemudian ini saya coba stop share, saya ganti ke yang kemarin ya. Ini kita diskusi di pertemuan 6. Maaf, jadi walaan Ya, bahas yang kemarin. boleh, boleh. Kan buat teman-teman juga yang belum pada ini ngetes biar bisa coba tes lagi, dipelajari. Nah, yang penting ini Bu, yang pertama ini logika tesnya. Mm. Jadi yang mau dites itu value-nya berapa gitu. Kayak kemarin misalkan menentukan uang transport gitu. Jadi Iya. misalkan dia kategori A, jadi lokasinya ada titik berapa, misal B12, nah ini sebagai kategori A sama dengan ininya satu lah, itu kan namanya logical testnya. Nah terus koma, ini value if true, jadi jika dia benar, nah itu langsung karena kemarin kan angka ya, uang transportnya misalkan Mm-mm. 3.000, nah itu langsung 3.000 tanpa tanda kutip karena dia Mm. angka, terus koma lagi jika salah. Jadi yang pertama ini jika benar, kemudian ini jika salah. Jadi Oh, gitu. 2.000, 3.000, terus ini sebelahnya yang koma ini 2.500. Itu kalau ada dua kemungkinan gitu. Ada dua istilahnya apa ya, benar dan salah gitu. Yang penting Mm. kita pahami ininya nih konsepnya. Jadi ada logical test, value benar sama value salah. Hmm. Kalau Iya dia Pak, kemarin eh, dicoba lah. Kok ini nggak bisa setelah di enter? ya, kalau dia ada tiga tingkatan, seperti ini. Nah, Oh iya. ya ini kalau ada tiga tingkatan. Jadi ini Iya, logika yang pertama. kemarin iya. Heeh. Nah, ini logika yang pertama, terus kemudian ini nilai benarnya. Nah, kemudian Oh. jika salah, nah ini ditambah dua logika lagi. Ini logika tesnya, terus kemudian ini nilai benar, ini nilai salah. Jadi ada nilai benar, nilai salah. Jadi Hmm. kan value value if true sama value false, value if true sama value if false. Jadi ada jika nilai Hmm. benar, terus jika nilai salah. Ini Salah kalau ada fals. tiga tingkatan gitu. Yang penting konsepnya sih kan ini logical, terus ini nilai benar, nah terus di sini ini nilai salah. Jadi dalam nilai salah Kalau sendiri cuman dua tingkatan Pak, kalau cuman lulus sama gagal aja, seperti ini, yang di atas ini lulus sama oh gagal. gitu. True, true sama false. Ya, ya konsepnya ya seperti ini sih. Oh ya. Heeh.
Pokok Misalkan, poinnya hanya itu gitu ya Pak ya. ya, ya Ngikutin benar. rumus Benar. IF load. Jadi kalau Kalau dia hanya lulus atau gagal, berarti rumusnya begini. If misalkan dia, ini kan kode B12 sama dengan 75, dia lulus atau gagal berarti lulus sama gagal. Hanya hmm, gitu aja. Kalau dia hanya dua ini, saya screenshot dulu. Ya, ya ya ini Pak. ini titik titik sheetnya, pointernya yang mau kita cari. Hmm, Hmm, gitu. Itu yang penting konsepnya sih ini. Jadi nanti ya. kalau kita sudah memahami konsepnya, mau berapapun tingkatannya, tiga atau empat gitu tuh, ininya sama gitu. Nah ini Rumusnya ya Pak ya, ya, ya formulanya. ya formulanya sama. Ya ini kan logic test. Nah ini nilai benar. Nah ini ke sini nilai salahnya. Nah terus ini tingkat bawahnya lagi ini. Nah ini logic test nilai benar. Nah ini nilai salahnya sampai sini. Nah, dan ini ada lagi nilai benar, logic test, nilai benar, nilai salah gitu-gitu. Ya sih. Bertingkat. Jadi kalau secara simbolis, secara Ya benar kalau nggak dipraktekin tiap hari itu lupa rumusnya harus buka kebetan. kalau secara simbolis jadi akar-akar begini. Ini jika iya akan ke sini gitu, jika tidak akan ke sini. Oh gitu. Misalkan true, terus ini false. Nanti kalau Oh. masih salah lagi ke sini lagi, bawahnya lagi kan. Ini true lagi, Oh. ini false lagi. Nah, ini misalkan nanti masih Oh. belum lagi, ini true lagi, terus ini false lagi gitu. Misalkan jawabannya hanya satu tingkatan. Jadi kan ini logiknya, terus ini nilai benar, ini nilai salah. Sampai sini berhenti. Itu kalau satu tingkatan. Kalau dua tingkatan, berarti kan ini, terus di sini ada if lagi. If jika benar, maka udah selesai di sini. Jika masih salah, ada di sini. Nah, gitu. Ini jawaban yang Hmm. ketiga. Misalkan lulus, mengulang, gagal gitu. Itu juga tiga Hmm. tingkatan. Kalau Hmm. kalau misalkan Terus. ini tiga, berarti empat lima lima tingkatan yang gini. Di bawahnya lagi dia Hmm. diuji lagi, dites lagi gitu. Hmm. Berarti based on kontennya, Eh, 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 eh. konteksnya. Ya, ya Oh gitu kalau Pak. kalau kita me, ini aplikasi banyak yang itu sih pakai logika if ini. Jadi kan jika kita mau buka ini maka akan diarahkan ke halaman ini gitu. Kalau kita mengakses website atau kita membuka aplikasi gitu kan, kita kayak kayak m-banking misalkan kita login, misal mau cek saldo berarti kan diarahkan ke menu cek saldo. Misal kita mau transfer, Oh, kita diarahkan ke menu oh transfer menu gitu. transfer. Ya gitu. Transfer ke sesama bank atau ke lain bank. Nah gitu itu menggunakan logika if secara eh, real life-nya itu kehidupan Iya, ininya gitu. iya. Kalau secara Berarti kalau sederhana seorang, seperti ini. iya seorang akuntansi gitu mah udah mahir ya Pak ya, rumus-rumus Ya, kayak gini ya. ya gitulah. Ada. Eh, Hmm, gitu. akuntan. Oke Nah, Pak, terima kasih. baik. Boleh teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan lagi terkait Excel boleh disampaikan. Mari kita diskusikan bersama sebelum kita lanjut yang lain lagi. Kalau ada masih kita bahas sekalian gitu. Jika tidak ada, Itu saya Pak, tugasnya due date-nya submit ke Bapak kapan? kalau untuk yang tugas UTS 1 minggu ke depan berarti 1 minggu terakhir 22 Itu yang apa? Yang latihan latihan untuk apa itu Excel. membuat TA. Ah iya itu 22. Oh, Heeh, 22. Itu ya. disamit ke Bapak atau gimana kalau udah jadi? Nanti saya siapkan Google Drive-nya untuk upload di sana. Hmm, itu Nanti cuman saya sampai 5 bab aja kan Pak? Enggak semuanya jadi enggak TA kan? enggak. Nanti Eh,
Nggak juga harus 5 bab, Bu. Seproposal aja, jadi sampai bab 3 aja. Oh, sampai bab Heeh. 3 aja. Dan saya juga nggak membahas detail isinya, tapi lebih ke Heeh. penulisannya. Oh, Jadi, iya, lebih jadi ke nanti teknisnya ya ya kan? teknisnya, Teknis, karena ya teknis karena ininya di gitu. sini mata kuliahnya kan komputer aplikasi, jadi komputer Hmm, terapan. Bagaimana iya implementasinya ke terapan. tugas akhir supaya teman-teman nih bisa paham juga gitu cara ininya. Jadi nanti Oh, selama 1 minggu kalau masih bingung bisa sambil tanya-tanya gitu. Saya akan oh, jawab semaksimal mungkin gitu. iya. Isinya pokoknya isinya bebas lah ya Pak ya. Yang penting Ya, mengangkat tugas akhir nextnya gitu ya. Tugas ya benar. akhir buat the future ke depannya kita kalau mau lulus gitu aja ya Pak ya. Ya Dari benar. sisi Pak Agung di teknisnya aja cara pembuatannya TA Ya, dari awal dari sisi paragrafnya atau yang nah, lainnya gitu. ya benar. Oh. Begitu. Eh, Baik. Sambil jalan, mari saya Oke ini Pak, ya. maaf satu lagi kalau untuk Boleh, yang boleh. tugas Excel ini disamit ke Bapak kapan? Ya, Sama juga nanti di Google Classroom kan? eh, eh. Nanti saya siapkan untuk tugasnya. Berarti nanti satu folder. Nah, di dalamnya itu ada folder-folder lagi. Folder tugas latihan, UTS sama Hmm. UAS gitu. Nanti bisa di ini sesuai Masukkan di folder. situ. Iya, benar. Oke, baik. Baik, Baik nanti Pak, segera terima saya kasih share. banyak. Iya, Baik, terima kasih banyak Pak. baik. Terus, oke, kita ini prasyaratnya langsung. Mudah-mudahan panduan ini masih relevan ya nanti nggak beda jauh. Selamat malam, Pak. Ya malam, Selamat malam, Pak. ya malam. Ya banyak yang Malam Pak Agung. ya malam Mas. Saya coba cari yang ini langsung ke teknis penulisan ya. Jadi untuk kertas yang digunakan HVS, nah ini nanti kalau yang di Jepang kayaknya soft copy-nya sih. Dragon ABS terus warna putih. Nah, ini ukurannya A4 ya. Pastikan tulisan apa itu jenis kertasnya adalah kertas A4. Jadi kalau untuk nyeting A4 ini dari mana, saya akan tunjukkan caranya di ini pengaturan layout. eh, Ya di pengaturan layout terus kemudian size. Nah, ini teman-teman dari halaman ini di tab menu layout, terus kemudian size. Nah, kemudian pilih yang A4. Ini kalau biasanya kan double letter, nah itu kita jangan lupa kita pindahkan ke A4 ya. Nah, ini kan ada perbedaannya antara A4 letter sama no. Nah, itu pertama-tama pastikan ini kertasnya adalah A4. Terus kemudian di sini untuk memudahkan kita mengatur jarak marginnya, kita ubah ini garisnya ini menjadi sentimeter ya. Jadi dari file, terus kemudian kita pilih option, ini akan muncul pengaturan. Selanjutnya kita pilih advance. Nah, terus kita scroll ke bawah, kita cari pengaturan ini sentimeter. Ini buat teman-teman kalau di Word-nya belum pernah di setting ini atau masih tampilan defaultnya pengukurannya masih inci ya. Jadi kalau kita zoom besarin gini, ini itu masih jaraknya renggang-renggang. Saya coba tunjukkan perbedaannya ya.
Dan scroll ke bawah, terus kemudian kita ganti inci. Nah, kalau inci itu, ini kita zoom gini, jaraknya terlalu lebar gitu, jadi kita menggunakan marginnya itu pakai sentimeter. Jadi supaya memudahkan, kita ubah rulernya sebagai sentimeter. Oke, gini. Sampai sini ada pertanyaan untuk terkait mengubah pengukurannya. Terlalu cepat Pak, jadi bingung. Oh ya, saya ulang lagi. Hmm, Sambil pertama, mempraktekin soalnya Pak. sambil praktek ya. Jadi pertama kita ubah ini file, terus kemudian layout, kemudian di size ini kita ubah ke A4. Size ke A4. Heeh. Oke. Oke. Paham. Sayap. Terus. Oke. Jika sudah, saya bisa lanjutkan. Serido, sudah oke? Apa sudah Pak? Sudah, Pak. Ya, sudah. Jika sudah, saya lanjutkan ya. Setelah A4, kita eh, buka pengaturan. Ini pilih option. Nah, nanti akan tampil nih pengaturan Word-nya. Ya Pak, Oke, sudah. pengaturan general option display Nah, pilih yang Gener- advance. yang advance. Ya. Advance. Oke. And then Scroll ke bawah di bagian scroll ke display. bawah. Ya, bagian display. Dan nanti ada show measurement of unitnya, kita ubah ke sentimeter. Bagian display yang Measurement. milimeter, Ya, nah itu yang diubah. show measurement in unit of, Ya, itu ganti diubah. ke sentimeter. Iya. Oke. Sudah. And Kemudian then klik OK, simpan. klik OK, bawah ini simpan. Oke. Ada. Itu dari file, terus Option. cari advance, Iya. langsung ke sentimeter. Ya. Bau. Makan belum? Nanti kalau sekali sudah dirubah, ini hanya sekali aja sih. Berkali-kali ketika kita nulis, udah kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi. Ubah Ini hanya- lagi ya Pak. Jadi ini udah langsung terformat, terkunci seperti itu. Ya, defaultnya udah jadi sentimeter nanti. Jadi ketika kita membuat dokumen baru, marginnya akan sentimeter otomatis semua. Langsung otomatis. Iya. Berarti kita ganti page, ganti halaman, nggak perlu Ubah lagi. setting lagi. Iya, nggak perlu setting lagi untuk di sini. Ini dilakukan hanya sekali saja. Berarti kan tetap ini di mana, ini kan ada show this number of recent document. Berarti ini langsung ini kan aku 25, berarti di 50 itu Pak, semuanya. 5. Oh, bukan. Itu bonus numbration. Oh, ini nggak ngaruh sih. Ini kita hanya fokus di yang sebelah sini aja. Yang di sentimeter aja. Ya, Berarti itu abaikan. ignore. Yang ini abaikan saja ya Pak ya untuk show this number ini. Oh. Ini kayaknya Iya, pengaturan. soalnya di Bapak ini munculnya 50, aku 25 sama Oh di iya, 20. beda-beda. Ini Oh, kayaknya beda-beda. di sampai halaman berapa gitu. Tapi kan nanti ketika kita scroll akan loading terus kan, akan muncul halamannya terus. Sebenarnya ini nggak ngaruh sih. Yang terpenting di sini. Poin utamanya berarti sentimeter. Ya, kan kita ubah ini supaya nanti kita sama-sama gitu, nggak bingung, nggak ada perbedaan ketika kita setting margin. Karena di buku panduan itu
marginnya menggunakan sentimeter gitu. Hmm. Supaya nggak bingung nanti untuk memudahkan kita atur di sini juga biar sama unit Hmm. pengaturannya ke dalam sentimeter gitu. Oke, berarti pokoknya tinggal pokoknya satu itu aja ya Pak ya. Ya, Berarti benar. udah Eh, kuncinya itu. Oh eh, gitu. hanya satu dan sekali saja. Oh, sekali saja. Oh oke. Mas Rido, bagaimana? Apakah sudah bisa? Mas Maulana, apakah sedang praktek juga? Ini yang ngikutin praktek siapa aja ya? Punya saya bahasa Indonesia, Pak. Jadi saya ngikutinnya agak bingung. Oh ya, Saya ngikutin, berarti Pak. kalau bahasa Indonesia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba ke yang nomor 8. Pak, kalau yang nggak bisa praktek gimana, Pak? Yang nggak bisa praktek. Mungkin kan ini ada rekamannya. Nanti bisa sambil dilihat di rekaman. Oh iya, Pak. Heeh. Saya upload juga di YouTube seperti biasa. Jadi nanti bisa cek lagi di rekaman, bisa di pause, terus kemudian di play lagi kan. Baik, Pak. Heeh. Jadi masih ada dokumentasinya. Gitu. Pak, maaf, di Word-nya kan saya ngikutin Bapak tuh udah kayak Heeh. gitu. Cuman di Word-nya ini cara nampilin si sentimeternya gimana ya, Pak? Oh, Kan Bapak ada tuh yang atasnya. yang ini Di ya, saya garis nggak, ini ya. ya Yang yang di itu angka 1, 2, ini 3 ya. yang itu. Iya, iya, iya. Ini ke view, terus kemudian Ke ini view. checklist ruler. Ah, ya. Heeh. Oke, terima kasih, Pak. Ya, coba saya ubah di tempat saya bahasa bisa nggak? Saya coba ganti ke Indonesia. Saya coba ganti ke Indonesia. Saya sedang ganti coba bahasa dulu ya. Kan bisa kasih lihat yang pakai bahasa Indonesia juga. Nah, ini berarti dari sini, Mas Opsi, ini kan dari tampilan Word paling awal. Nah, kita coba ini dulu, tambahkan, terus kemudian file, terus kemudian opsi. Nah, ini tingkat lanjut, Mas. Tingkat Nah, lanjut iya. terus kita scroll ke bawah. Ini Tingkat tampilan lanjut. pengukuran dalam satuan. Sebenarnya tinggal diartikan aja sih, sama juga bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Langsung klik aja langsung translate gitu. Nah, iya, gitu. Ini buat Mas Rido ya. Eh, Kalau saya lebih nyaman pakai bahasa Inggris, jadi saya kembalikan lagi ke bahasa Inggris. Gitu ya, Mas Rido. Gitu. Buat teman-teman yang lain, masih ada lagi yang ini, ada yang ditanyakan. Kalau untuk setting ini, saya coba lanjutkan lagi. Nah, kita udah selesai tadi setting ukurannya. Yang bawah, ini kita, ini posisi penempatan teks, ini batas kiri, batas kanan, kanan atas, terus batas atas, batas bawah 3 cm. Coba kita copy, saya jadikan Harus detail banget ya Pak ya. Itu nanti ketahuan ya Pak kalau ukurannya nggak sama ya. kelihatan jelas sih perbedaannya. Oh, kelihatan ya. Nanti saya coba kasih perbedaannya ya ketika dia Oh iya. eh, bisa tunjukkan perbedaannya. Jadi nanti buat
kitanya juga buat referensi kitanya gitu loh kan. Oh, Ya, ternyata punya kita salah nih, ternyata yang bener ini, jadi kita bisa edit lagi, bisa ya, revise lagi. ya benar. Mungkin di mana sisi perbedaannya nanti ketika. Nah, ini kan dia 25 nih. Start default di 25. Saya coba cek layout. Margin, nah ini 2,54 semua ya. Nah, ini kita custom ke batas stopnya. Batas stopnya itu 3 cm, 4 cm. Itu dari batas kiri dulu ya. Batas kiri paling atas berarti leftnya ini 4 cm. Right-nya berarti 3 cm. Nah, ini satu lagi batas atasnya 4 cm. Terus kemudian bawahnya 3 cm. Pokoknya ini aja sih lawannya. Kalau di atas 4 berarti bawahnya 3 cm. Kalau dia kirinya 4 cm, kanannya 3 cm. Yang penting untuk kiri bagian penjilitan sini ini 4 cm. Sama yang atas ini 4 cm. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Nah, ini kalau 433. Oh, kertasnya masih belum A4. Nah, saya A4 dulu. Sudah saya pakai normal. Terus kemudian saya lagi custom. A4 itu berarti 210 kali 297 ya, Pak? Ya, benar, Bu. Itu kita tentuin batas kanan kirinya. Heeh. Pak, Oke, boleh ulangin nggak Pak tadi yang batas kanan kiri pencetnya yang mana Pak? Yang size? Margin. Oh, margin. Ya, benar. Iya Pak. Margin, terus kemudian kita klik custom margin, Kak. Oh ya. Nah, kita klik custom margin, nanti akan muncul tampilan seperti ini, page setup-nya. Pengaturan tadi batas-batasnya. Batas kanan, kiri, atas, bawah. Kalau Microsoft Word di Windows, pasti akan sama. 4, 4, 3, 3, posisinya begini. Tapi kalau kemarin saya di macOS itu dia 43, 43 gitu. Ada perbedaan. Kalau di eh, Microsoft 365 yang di versi mobile saya belum lihat juga tuh gimana perbedaannya. Yang pakai tablet atau pakai selain tablet, handphone mungkin yang 365 di handphone. Tapi kalau untuk penulisan spesifik seperti ini sih lebih nyamannya pakai yang versi ini sih di laptop, komputer gitu sih. Kalau di handphone kayaknya buat ngepasin kayak gini-gini agak susah gitu. Tapi bisa itu dicoba berapa sih? untuk Berarti 4 cm. ya. 4 cm. Kemudian bawahnya, leftnya 4 cm. Kayak zero. After that juga. Oke. Berarti, oh ya, berarti bottom 3 cm. Right, 3 cm. Ini ada di buku panduan yang sudah saya share ke Bu. Jadi nanti dia di halaman Praktekin ya, Pak. ya. Praktekin, dipraktekin nanti. Oh, lagi praktek. Siap, siap. Oh enggak, nanti buku panduannya Bapak kan ada, jadi nanti Ya. tinggal sewaktu-waktu kalau lupa tinggal praktekin gitu. Ya, ya ini nanti kan tugasnya Jadi, sesuai tadi. Ini makanya kita bahas di sini nih secara sesuai buku panduan gitu.
Ini kan kita Iya, ngatur Pak. batasnya. Nah, sudah Hmm. kita ngatur batas. Selanjutnya kita kembali ke buku panduan lagi. Saya switch-switch gini, bingung nggak ya kira-kira pindah-pindah. Nah, ini kan tadi untuk penggunaan huruf. Ini biar nggak pindah-pindah ke halaman lain. Coba dari sini. Untuk jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12 poin. Ini kalau dari saya masih Calibri nih. Rem. Nah, ini masih Calibri. Cara ngeceknya ini kita taruh titik sisipnya di sini, terus kemudian kita ke home. Nah, ini Calibri 12. Sedangkan kalau di buku panduan itu Times New Roman ukuran 12. Kita blok ukurannya. Ini kita pilih. Nah, kalau perbedaannya antara Times New Roman sama Calibri seperti ini perbedaannya. Nah, eh, untuk setting huruf sendiri, ini juga bisa kita atur secara default. Jadi ketika kita membuat buat dokumen baru, nanti akan langsung Times New Roman fontnya, kemudian ukuran 12 ini bisa kita atur juga. Caranya di sini. Ukurannya 12. Jadi itu tadi sih kita ini di sini. Ini kalau kita enter di bawah ini masih kan. Kadang kalau kita pindahin ke jauh titik sisipnya ini kita cek lagi. Malam Pak. Ya malah Mas. Ini untuk fontnya ya. Jadi terus ukuran font 12 terus diketik rapi rata kanan kiri justify. Jadi ini kalau justify yang ini rata kanan kiri. Kalau dia masih rata kiri kayak gini. Ada perbedaannya gitu. Justify. Nah, lebih ininya kita tetapin template nih. Kayak kemarin.
Nah, misalkan sebagai paragraf, kita akan buat template yang create new style ini sebagai ya paragraf 1 gitu misalkan. Nah, kalau kita bikin lagi, nah ini udah kita buka. Ini karena masih normal, jadi belum ada tema. Nah, ini kita blok saja yang belum ada tema. Kemudian kita klik temanya, dia akan mengikuti dari spasinya, terus kemudian rata kanan kiri, terus kemudian jenis font sama ukuran fontnya 12 itu akan semuanya mengikuti otomatis gitu ketika kita sudah buat satu style atau tema. Gitu. Jadi ketika nanti kita bikin paragraf lagi gitu, tinggal di blok saja, terus kemudian kita pilih temanya. Itu untuk mempermudah ketika kita ini membuat sesuai panduan dari jenis huruf sama ukuran hurufnya, kemudian posisinya. Pengetikan dilakukan spasi double, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran dengan spasi single. Jadi double di sini berarti ini spasinya ini jarak 2. Kalau tadi kan saya buatnya 1,5. Nah, kemudian kalau dia double, ini kan ada perubahan berarti. Nah, ini kita update. Ini update P1 to match selection. Ini di bawah juga akan ikut update. Yang dia masih normal, saya coba blok. Satu, nah ini spasinya jadi 2. Nah itu untuk spasi huruf. Nah nanti untuk daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar dan daftar lampiran dengan spasi single. Spasi single